Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, saya berbahagia sekali bisa bersilaturahim, ingin berbagi perspektif ya. Saya tidak akan ceramah atau katakanlah menggurui, walaupun saya guru atau dosen ya. Tetapi berbagi perspektif ya, berbagi pandangan. Nanti kalau ada hal-hal yang kira-kira kok beda ya, yang saya pahami, saya ngaji di sana kok beda ya, gak usah ditandingkan ya, tapi disandingkan, nah gitu ya. Enaknya gitu. Supaya apa? Supaya nggak gremet nanti ya. Ini keliru nih. Yang saya baca di medsos atau di internet nggak gitu kok keterangannya. Al-Quran itu sempurna. Setuju Bapak Ibu ya? Tetapi penafsiran atas Al-Quran tidak sempurna. Betul nggak? Ini kita sepakati dulu ya. Supaya nanti tidak bertanding ya, tapi bersanding ya. Karena khasanah Islam itu indah karena menerima hikmah dari berbagai macam unsur dan komponen ya. Sehingga di dalam dunia Islam ini puluhan bahkan ratusan penulis tafsir kan ya. Ada Ibnu Katsir, ada Ar-Razi, ada Hamka ya. Ada Al-Azhar ya, ada Al-Manar ya. Ada At-Tanwir ya. Udah punya tafsir At-Tanwir ya. Punyanya PP Muhammadiyah. Karena berpengaruh terhadap pola pikir masing-masing penulis. Maka kita tidak mutlak-mutlakan. Apa yang akan saya sampaikan boleh jadi salah satu perspektif ya. Supaya kita terbuka. Begitu kira-kira pengantar saya ya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga bukanlah salah satu-satunya kebenaran, tapi salah satu yang bisa kita sandingkan ya. Apa yang kita ingin bahas? Ayat-ayat kebahagiaan. Kenapa ini penting? Saya akan ajukan pertanyaan dulu, Bapak Ibu. Saya akan ajukan pertanyaan dulu. Kalau ada level 1 sampai 10 nih ya. Kalau makan sambal biasanya ada levelnya ya. Ibu suka level berapa sambalnya? Ada keripik itu katanya punya level ya. 1 sampai 7 ya. Kalau saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, level kebahagiaan Bapak Ibu pagi ini kalau angkanya 0 sampai 10 di angka berapa? 8. Luar biasa. Berarti nggak ada sedihnya dong ya? Senang banget ya? Oke. Kangen justru ya. 8. Alhamdulillah. Tidak semua orang pagi ini punya level kebahagiaan yang 8 ya. Kalau menurut psikologi positif, nanti saya akan sandingkan keterangan Al-Quran ini dengan sains ya. Psikologi positif namanya. Psikologi yang bertumpu pada kekuatan manusia. Kalau selama ini ada psikologi negatif, psikologi yang bertumpu kepada penyakit manusia atau sifat jelek manusia. Berarti 8 semua sepakat? Ada yang 0? Oh nggak ada ya. Jadi jangankan membahas ayat-ayatnya Bapak Ibu sekalian. Dengar orang baca Quran menenteramkan tidak? Menenteramkan ya. Belum dikaji, baru dengar ya. Bisa membuat hati yang susah menjadi terhibur. Dan bisa juga menitikkan air mata, bisa tidak? Bisa. Kalah sinetron India kan? Tapi rata-rata ibu-ibu, kalau ibu termasuk ibu saya, almarhumah, itu doyan banget nonton India tuh Pak. Kalau diajak, ayo makan, udah ya, waktunya makan, ntar ini belum selesai nih. Amitabh Bachchan masih sama Hema Malini menyanyi gitu ya. Begitulah kemukjizatan Al-Quran. Jadi mengkajinya apalagi, dengerin aja, nentermin gitu ya, ngademin ya. Bapak Ibu sekalian. Biasanya ada pembacaan Al-Quran Ustaz ya, sekarang nggak ada. Emang nggak ada ya? Oke. Itu perlu dikulturkan ya, dibiasakan. Supaya apa? Sentuhan-sentuhan Al-Quran itu mengantar kita untuk mengkaji ayat-ayatnya. Apalagi mengkaji ayat-ayatnya.
Jadi ibarat berenang Bapak Ibu sekalian. Jadi kemampuan pengetahuan kita itu sangat ditentukan oleh seberapa dalam kita mengkaji Al-Quran. Kalau kita ke pantai Ancol misalnya, berenang di permukaan saja, apa yang kita temukan? Kantong kresek, botol-botol mineral, ikan teri. Karena berenangnya di permukaan. Bagaimana kalau berenangnya ke tengah, ke dalam dikit? Atau berenang sampai kedalaman dasar lautnya? Apa yang kita temukan? Ikan-ikan indah. Dan yang paling mahal apa? Mutiara. Jadi kalau kita sekedar berenang di permukaan Al-Quran, yang kita dapat mungkin menenteramkan. Pengetahuan tidak. Tapi kalau kita berenang kedalaman Al-Quran, mengkaji ayat, mentadaburi, ya, tidak sekedar khatam, kita akan memperoleh mutiara kehidupan. Nah, itu maksud saya kan. Yang priceless. Priceless itu apa? Ibu paham aja, priceless. Ini banyak tokoh-tokoh Aisyah. Ya. Tak bisa dihargai, Pak. Priceless. Ya. Nah, ini salah satu mutiara kehidupannya. Bagaimana Al-Quran tidak hanya memberitahu bahwa seluruh ibadah yang kita lakukan adalah ujungnya adalah memperoleh kebahagiaan, tetapi Al-Quran menuntun kita perbuatan apa, sikap apa, tindakan seperti apa yang pasti mendatangkan happy, enjoy, kebahagiaan. Gitu ya, saya ulang sekali lagi Bapak. Ini kata kuncinya. Al-Quran tidak saja menginformasikan kepada kita bahwa seluruh ibadah yang kita lakukan muaranya adalah kebahagiaan dunia, bukan akhirat saja. Kebahagiaan dunia dan akhirat, tetapi juga Al-Quran menginformasikan sikap apa yang harus diambil, perbuatan apa yang harus diambil, perilaku apa yang harus dimiliki agar sampai pada kadar kebahagiaan 24 karat. Nah, itu maksud saya. Itu penting tuh. Kebahagiaan 24 karat. Berarti ada kebahagiaan yang kaleng-kaleng dong Pak. Ada. Nanti saya contohkan. Ada kebahagiaan KW istilahnya. Apa tuh KW itu ya? Yang palsu ya. Hanya imitasi. Saya tanya Bapak Ibu. Pernah lihat gak adik-adik kita yang ABG. Kalau nonton konser ya. Teriaknya kayak apa aja. Ada idolanya datang ke tengah panggung. Begitu baru lihat. Histeris kan dia. Lompat-lompat gitu. Saya tanya Bapak Ibu, dia lagi bahagia atau lagi kecanduan? Menurut saya itu bukan kebahagiaan. Kalau menurut psikologi positif ya. Dia adiktif. Setelah konser selesai, stres lagi. Karaokean misalnya ya. Tempat-tempat hiburan. Atau nggak usah jauh-jauh yang sekarang lagi marak ya. Staycation. Ada istilah dulu itu I hate Monday ya. Saya benci Senin karena kerja lagi ya. Sekarang orang-orang pekerja suka I love long weekend ya. Saya suka. Ya, Indonesia ini banyak cuti panjangnya kan ya. Banyak nih. Sebulan lalu 2 kali ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Katanya dengan dalih untuk meningkatkan ekowisata ya atau pariwisata. Jadi kalau kita senang dengan staycation, itu bukan kebahagiaan Bapak Ibu. Itu adiktif, addiction, kecanduan. Kenapa? Karena pulang dari wisata, stres lagi. Jadi kalau apa yang kita lakukan mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan, tapi begitu sampai di rumah, stres lagi, itu bukan kebahagiaan, itu poco-poco. Maju selangkah, mundur 2 langkah. Capek nggak hidup kayak gitu? Capek. Itu yang saya maksud kebahagiaan kaleng-kaleng. Kebahagiaan aksesoris, imitasi. Emas sekarang harganya berapa Bu? Wah, ada pedagang emas di sini ya. Pedagang emas atau juragan emas ya, baik. Ibu punya berapa ton Bu? Bu nggak kehitung katanya. Ada beredar berita 100 ton emas lebih palsu katanya. Saya cek Bu,
Karena kita ini akademisi, kita cek, nggak percaya hoax kayak gitu kan ya. Katanya itu pesaing bisnis yang meniupkan isu-isu kayak gitu ya. Biasalah bisnis itu kayak gitu ya. Sama kayak sekarang tadi Ustadz Hafidhal ceritain, ada gerai Amerika yang jualan ayam ya, itu turun omsetnya. Karena ada boykot produk Israel ya. Terasa tuh kalau kita lewat, oh sepi dia, sepi. Emas juga gitu katanya. Jadi emas asli itu sama dengan kebahagiaan asli Bapak Ibu. Nah Al-Quran menuntun kita tidak untuk menikmati kebahagiaan kaleng-kaleng tadi. Kebahagiaan poco-poco tadi itu. Capek. Bapak Ibu di rumah punya treadmill? Punya treadmill? Oh enggak punya? Ya. Kebetulan ada yang bisa saya tawarkan ya. Oh enggak usah. Saya bukan salesnya ya. Ban berjalan Bapak Ibu. Oh ban berjalan ya. Karena mungkin nggak sanggup, nggak suka lagi keluar ke Gelora Bung Karno lari atau Tebet Eko Tebet ya, Eko Park, udara segar. Di rumah aja dia treadmill. Hidup kita itu kayak treadmill sebagian orang ya. Keringetan, lari kenceng, tapi nggak kemana-mana. Betul nggak? Larinya kenceng, pergi petang, pulang petang. Ya. Pendapatan segitu-gitu juga. Ada karyawan Bu honorer di Pemda Bandung, tinggalnya di Garut. Coba berangkatnya kapan? Setengah jam sebelum subuh naik kereta. Berarti subuhnya di mana? Duduk di kereta sampai Bandung 7:30 sarapan, jam 8 tank masuk. Pulang sampai rumah di Garut lagi jam 10:30 malam. Coba treadmill Bapak Ibu. Kerja keras, banting tulang. Kebahagiaan belum tentu, gak kemana-mana, gak tumbuh dia. Tapi dia hanya bertahan hidup. Bedakan surviving dengan thriving. Nah Al-Quran tidak menuntun kita untuk surviving, bertahan. Tapi thriving, tumbuh dan tumbuh. Itu hebatnya Al-Quran ya. Dan Al-Quran ternyata dikonfirmasi oleh sains. Dalam hal ini psikologi positif. Jadi sepakat ya, kebahagiaan kita berapa tadi? 8. Stabil ya, stabil. Mudah-mudahan dengan sentuhan Al-Quran nanti mentok ke 10 gitu ya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang beriman itu kekasih Allah. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasih-kekasih Allah itu bukan yang bisa jalan di atas air, bukan yang kebal api, itu debus itu ya. Kekasih-kekasih Allah itu yang tidak punya rasa takut, cemas maupun sedih. Itu ciri khasnya. Yunus 62 dan 63 ya. Nanti kita kaji ya sebentar lagi. Ini pengantar dulu supaya frekuensi kita sama. Jadi tujuan kita pada pagi hari ini mengkaji ayat-ayat kebahagiaan adalah supaya kita tidak terjebak arus kebahagiaan kaleng-kaleng. Saya langsung ketemuannya misalnya. Kebahagiaan itu 2 faktor Bapak, dipengaruhi oleh 2 faktor. Saya sebutkan slide-nya saja ya, biar Bapak Ibu bisa memotretnya dan tidak masuk telinga kanan lalu tidak mengendap ya. Temuan psikologi positif, ini sebelum ayat Al-Quran ya. Kebahagiaan adalah efek samping dari perbuatan baik. Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada bilang, nanti kalau saya nikahkan anak saya baru bahagia. Kalau anak saya nanti sudah sarjana wisuda, saya akan bahagia. Kalau rumah saya udah gak ngontrak lagi, saya akan bahagia. Kalau ke kantor gak naik motor lagi atau gak naik angkot lagi, naik mobil sendiri, saya akan bahagia. Dan seterusnya. Saya akan bahagia. Telat Pak. Kata Buya Hamka, bahagia itu dekat dan ada di dalam diri kita. Persoalannya berapa banyak orang yang nunggu bahagia. Tua iya tapi gak bahagia-bahagia. Sains maupun Al-Quran menolak itu Bapak Ibu sekalian. Maka
bahagia sepanjang masa mustahil. Tetapi sesering mungkin bahagia bisa. Saya ulangi. Bahagia sepanjang masa, dari bangun tidur sampai tidur kembali, dari umur 0 sampai umur nanti ditentukan Allah, mustahil. Kenapa? Karena ada peristiwa-peristiwa pahit kan. Musibah, kehilangan anggota keluarga, wafat misalnya. Tapi sesering mungkin happy bisa nggak? Bisa. Ini temuan sains ya. Kebahagiaan adalah efek samping dari perbuatan baik. Al-Isra ayat 17. Al-Isra surah 17 ayat 7. In ahsantum, ini ayat favoritnya Ustaz Hefinal ya. In ahsantum, sambung. Ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Perbuatan baiklah yang membuat kita bahagia Bapak Ibu sekalian. Jadi ada saran dari seorang psikolog, kalau Anda sedih katanya, kalau Anda lagi uring-uringan di rumah, mood gak bagus, keluar rumah, cari udara segar, ambil uang 50.000, store ke kotak amal. Atau ada orang yang lagi minta-minta, kasih dia. Atau pergi ke panti asuhan, kontribusikan, infakkan beberapa ratus ribu. Atau kalau sekarang kiris, ya bisa ya, transfer lewat mobile banking. Maka sontak Anda berubah menjadi enjoy dan happy. Dan itu sains sudah membuktikan. Riset sudah membuktikan. Dan Al-Quran tak butuh riset kan gitu ya. Sudah harus kita yakini adanya. Dan pengalaman kita sehari-hari. Bapak Ibu kalau habis sholat muncul perasaan apa? Habis sholat. Ada perasaan makin jengkel gak? Aduh capek banget ya sholat ya Allah ya. Ada gak? Perasaan habis sholat, habis puasa, habis buka puasa atau habis sedekah gitu. Nyesel banget saya sedekah. Kenapa? Itu uang satu-satunya tadi Pak. Gak ada. Jadi betul ya. Temuan psikologi positif itu kebahagiaan adalah efek samping dari perbuatan baik. Hadisnya apa? Saya udah ungkap tadi. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti seumpama sebuah bangunan batu besar ini. Yang bagian-bagian bangunan itu saling memperkuat. Persoalannya kan umat Islam ini sebagian tidak menunjukkan hadis tadi, tidak saling memperkuat, tapi saling menjatuhkan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, variabel eksternal ini kebaca nggak ya? Bapak Ibu, bapak-bapak yang di belakang kebaca ya? Variabel eksternal hanya berkontribusi 8-15% terhadap kebahagiaan. Variabel internal menyumbang 80-85%. Jadi maksudnya gini, kalau kita happy itu tergantung masing-masing Bapak Ibu sekalian. Definisinya tidak ada yang standar. Jadi kalau psikologi positif mendefinisikan bahagia itu adalah berkumpulnya perasaan-perasaan positif. Baik tentang masa lalu, masa kini, dan masa datang. Nah, itu bahagia. Perasaan positif, puas, bersyukur tentang masa lalu, bangga. Itu perasaan positif. Tidak takut akan masa depan, percaya diri. Itu perasaan positif, itu bahagia. Perasaan sekarang bersyukur, itu juga bahagia. Coba berkumpulnya perasaan-perasaan positif dalam jangka panjang, itulah yang disebut dengan happy. Ya. Variabelnya ada dua, eksternal maupun internal. Ada yang mau kasih tahu saya variabel kebahagiaan yang masuk kategori faktor-faktor eksternal misalnya apa? Itu menyumbang kepada kebahagiaan seseorang Pak. Apa itu? Apa salah satunya? Kita sambil sharing. Apa Pak? Jadi kalau
ingredientsnya, bahan-bahannya makanan itu kan banyak, ada bawang putih, terasi, bawang merah, ya, garam. Ini bahan racikan untuk orang itu bisa bahagia itu apa saja sih yang mempengaruhinya? Itu maksud saya. Yang dalam bahasa akademiknya disebut dengan variabel, ya, yang mempengaruhi. Kalau eksternal itu nggak bisa kita kendalikan, Pak. Misalnya apa? Nah, itu dia, bagus. Duit. Coba jawab, nggak pakai mikir, jawab spontan saja. Apakah mutlak orang yang duitnya banyak langsung bahagia? Wah, cakep jawabannya tuh. Enggak. Ibu punya duit berapa? Betapa banyak fenomena faktual Bapak Ibu sekalian. Bermiliar-miliar duitnya, nggak punya seri istilahnya kata orang. Tapi jadi pasien terapis. Pulang balik ke psikolog atau psikiater. Nggak usah jauh-jauh. Ada bekas menteri yang biayain parfum istrinya pakai duit rakyat. Loh, kita kan dengar dari kesaksian persidangan kan? Ini bukan ngerumpi, kesaksian persidangan. Kasih honor penyanyi dangdut pakai duit rakyat. Padahal dia orang kaya, Pak. Ini bekas menteri ini satu kampung sama siapa namanya MC tadi, Ustaz? Febri, ya, satu kampung sama Febri. Saya tanya sama satu orang yang asalnya dari sana, bagaimana pendapat Bapak tentang bekas menteri ini? Malu, Pak. Bukan malu karena satu suku, malu karena kita Muslim. Coba. Ada harga diri Muslim, Pak, yang bertaruhkan. Banyak buktinya kita kalau ambil bahwa ternyata duit faktor eksternal hanya menyumbang 8-15% kebahagiaan seseorang. Dikit, Pak. Sedikit. Selapar apapun kita, seberhasrat apapun kita dengan sebuah makanan yang favorit. Kalau udah kenyang masih minta lagi gak? Enggak, udah pol. Selesai. Apalagi selain duit? Usia? Oke. Kalau usia muda pasti bahagia. Mutlak? Enggak. Kalau usia tua pasti bahagia? Enggak juga. Hanya berkontribusi, Pak. Saya nggak ngerti, ada namanya produk kosmetik anti-aging ya, Pak ya. Ada anti-aging. Apa artinya itu? Penuaan dini. Penuaan yang dipercepat atau penuaan yang diperlambat? Saya nggak ngerti bagaimana pola pikirnya para beauty medical itu ya, kesehatan kecantikan itu ya. Padahal cantik atau tidak cantik, ganteng atau tidak ganteng, seger atau tidak seger, bodinya six pack atau enggak, hanya berkontribusi 8-15% kepada kebahagiaan seseorang, Pak. Itu sains membuktikan. Persoalannya betapa banyak orang menguber untuk kecantikan fisik. Gym dibuka di mana-mana kan? Butik ya, Bu ya. Butik bikin ibu-ibu cantik. Nah, itu ya, butik. Ya, ada selorohan. Pak, apa bedanya fitnah dengan fitness? Ini fitness ada di mana-mana ya. Orang anak-anak muda pulang kerja langsung fitness. Biar ototnya six pack atau ototnya kuat. Karena dia beranggapan berprestasi, perempuan-perempuan akan tertarik kalau body kita bagus. Padahal kontribusinya sedikit kecil. Makanya habis dari fitness stres lagi, kenapa? Bayar cicilannya kan, membershipnya bayar. Apa bedanya fitnah dengan fitness? Fitnah kejam, Pak. Kalau fitness kejim gitu ya. Kejam dan kejim ya. Ini maksud saya Bapak Ibu sekalian, mari kita hindari ini. Supaya Pak, supaya tidak habis energi kita ngejar kebahagiaan kaleng-kaleng tadi. Tertipu. Dikira air, nggak taunya fata morgana. Kan gitu ya. Apalagi faktor eksternal yang paling diburu manusia. Populer. Wah, saya sedih, Pak. Kenapa? Follower saya baru 2 orang ini ya. Baru 2 orang. Wah, saya bangga, Pak. Kenapa? Follower saya 2 juta. Ibu yang punya Instagram ada di sini. Yang YouTuber ada ya? Ada YouTuber? TikToker?
Jangan kalah sama anak-anak muda. Anak-anak muda itu kalau lihat postingannya cuma dikasih jempol cuma 1-2 orang, stres dia, Pak. Itu berkontribusi 8-15% saja, udah happiness. Apalagi faktor eksternal, kaya raya, bertahta, oke bertahta, punya kekuasaan, berkontribusi kepada kebahagiaan 8-15%. Nggak ada kontribusi yang signifikan. Apalagi kalau suksesnya sukses toksik. Nah itu dia tuh. Paham ya istilah toksik ya? Ada persahabatan toksik, relationship toksik. Ada friendship toksik, pertemanan tapi beracun. Bawaannya mau begibah aja ya, ngerumpi aja ya, boros aja. Itu persahabatan toksik. Ada sukses tapi sukses diperoleh dengan cara halal haram hantam. Ya kan Bu ya? Pantas gak pantas, bodoh amat. Curang gak curang, curang gak curang. Bodoh amat. Yang penting top. Bertahta di kekuasaan. Itu namanya sukses toksis. Bapak bisa tanya dia dengan jujur. Anda bahagia gak? 100% bisa kita duga. Gak akal bahagia. Apa bangganya kalau kita sukses tapi halal haram hantam. Itu lagi Bapak Ibu sekalian. Variabel internal menyumbang berapa persen? Ini yang bisa kita kendalikan. Yang di atas Pak nggak bisa kita kendalikan. Uang bisa kita kendalikan? Nggak bisa. Usia bisa kita rekayasa? Nggak bisa. Kecantikan mungkin bisa operasi plastik, tapi berapa lama bertahan? Tapi yang di bawah variabel internal menyumbang 85%. Kenapa ini yang nggak kita kejar? Nggak kita kasih budget? Saya mau nanya ibu-ibu, boleh nggak saya kasih ilmu sedikit Bu? Kalau ibu-ibu kan ahlinya. Orang kalau sekali ke butik habis berapa? Poles jempol wajah misalnya ya. Berapa? 1 juta ya? Misalnya di apa yang beauty skincare ya. Ada merek yang saya sering lewat kalau berangkat itu. 1 jutaan ya misalnya. Bandingkan dengan budget untuk mengejar variabel internal tadi. Apa variabel internal itu? Salah satunya ya. Yang disebut oleh, yang nyebut ini bukan Al-Quran dulu Bapak Ibu. Yang nyebut ini temuan psikologi positif tadi. Bersyukur. Itu variabel internal. Dan berkontribusi 85% terhadap kebahagiaan seseorang. Kenapa bukan ini yang kita kejar? Bisa kita kendalikan nggak bersyukur itu? Bisa, ada dalam diri kita kan. Maka hamka betul. Bahagia itu dekat dan ada di dalam dirimu sendiri. Anekdotnya gini Bapak Ibu ya. Jadi satu ketika, boleh saya praktekin ya. Ada pemabuk di sebuah jalan raya sedang membungkuk-bungkuk begini Bapak Ibu. Di sebuah trotoar. Lalu lewatlah pejalan kaki lain, nanya, Pak lagi ngapain? Ini saya lagi nyari kunci. Oh kunci, iya. Emang tadi Bapak merasa jatuhnya di mana? Di sono Pak jatuhnya. Si pejalan kaki nanya, lah jatuhnya di sono kok nyainya di sini? Yang yang rada-rada mabuk tadi jawab, habis di sini lebih terang Pak. Di sini lebih terang. The moral behind the story-nya apa? Apa pesan moralnya ini Pak? Apa pesan moralnya? Pesan moralnya apa? Bahwa banyak betul fenomena masyarakat kita nyari sesuatu tidak di sumbernya. Betul gak? Sumbernya dekat dengan dia, tapi dia nyari yang jauh gitu Pak. Bahagia itu sumbernya di mana? Nggak jauh, dekat dengan kita. Tapi orang berburu yang jauh-jauh tadi. Capek nggak? Capek. Treadmill tadi, ban berjalan tadi. Bergerak, bekerja, keringetan, capek, tapi nggak kemana-mana. Itu yang disebut dengan surviving, bukan thriving. Hanya bertahan hidup, bukan tumbuh. Harusnya kan tumbuh.
Itu mukadimahnya ya. Oh, mukadimah terus Pak. Isinya apa? Maksud saya ini pengantar ya. Bahwa harusnya yang kita kejar yang variabel internal. Apalagi selain syukur. Qanaah. Merasa cukup. Ya memang sih ada fenomena juga di masyarakat kita ya. Masyarakat itu punya fenomena nggak pernah cukup kan ya. Misalnya gini, saya naik Karimun misalnya. Karimun itu mobil kecil ya, naik Karimun. Di sebelah saya di lampu merah ada orang naik Avanza. Pikir saya, kayaknya enak juga tuh naik Avanza ya. Bisa penumpangnya lebih banyak. Beli Avanza. Naik Avanza. Padahal sama aja rasanya itu kan ya. Ternyata rasanya sama aja tuh. Ya dasar manusia selalu kurang. Di lampu merah lagi. Lihat di sebelah kanan. Innova ya, kayaknya bagus nih Innova. Lebih gede dia. Ganti lagi. Fortuner kayaknya enak nih. Lebih besar dia. Kokoh. Pajero. Lexus. Gak ada ganti-gantinya Pak. Gak ada berhenti. Memang betul. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Rasa puas manusia itu nggak ada habis-habis. Rasa penasaran manusia itu nanti ketika di berkalang tanah dikubur baru berhenti. Jadi sumber bahagia yang nomor berikutnya tadi qanaah itu penting ya. Kemudian apalagi syukur, qanaah, sabar boleh betul. Pokoknya nilai-nilai universal yang diajarkan oleh Al-Quran. Kalau Rasulullah ditanya, di Aisyah radhiyallahu an ditanya, apa akhlaknya Rasulullah itu wahai Aisyah? Khulukana khulukuhul Quran. Semua akhlaknya adalah Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW adalah the living Quran. Ya. Al-Quran yang hidup. Sehingga kalau kita mau menghayati ayat-ayat bahagia di dalam Al-Quran, maka harus mempelajari pri kehidupan dan hal ihwal kehidupan Rasulullah SAW. Itu Bapak Ibu sekalian. Maka saya masuk ke intinya. Ini berapa menit lagi? Tamu kita akan diberi kesempatan bicara setelah saya. Oke, baik. Diingetin ya. Saya dikasih kartu kuning kalau sudah mau berhenti ya. Oh, short part. Okay, thank you, sir. Ini ada statistik intermezzo saja. Ini ada statistik intermezzo, Bapak Ibu sekalian. Ini World Report-nya, ada World Happiness Report, laporan negara-negara yang paling bahagia di muka bumi ini. Mulai sejak tahun 2015 sampai dengan 2024 ya. Negara-negara yang paling bahagia. Dari 148 negara yang paling bahagia di muka bumi ini. Tiap tahun ada laporannya. Itu dikuasai top 10 itu 10 besar oleh negara-negara Skandinavia dan Nordik, negara-negara kaya, Finlandia, ya, Luxembourg, Skandinavia, ya, negara-negara maju. Indonesia nomor berapa? Ibu bisa tebak? Masyarakat yang mayoritas Muslim terbesar di dunia nomor berapa? Negara yang paling bahagia berdasarkan World Happiness Report. Laporan kebahagiaan dunia. Nomor berapa? Tebak aja. Berapa? 80. Berapa? 180. Ibu berapa? 88. 148. Oke. Sesama teman lah Bu ya. 60 ya, boleh. Nomor 80 dari 148. Padahal mayoritas penduduknya Muslim. Harusnya paling bahagia kan? Kenapa paling bahagia? Ya punya Quran. Kan gitu. Bukankah Al-Quran menuntun pemeluknya untuk berbahagia? Semua ibadah Pak yang kita lakukan di dalam Islam itu muaranya kan bahagia tadi di atas. La'allakum tuflihu. Ada kan bunyinya ya? Wattaqullah la'allakum tuflihu. Wa dzakarallaha katsira la'allakum tuflihun. Hampir 11 ayat di Al-Quran yang ujungnya la'allakum tuflihun. Mau baca tafsirnya Al-Munir, Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Mau baca tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Menerjemahkan la'allakum tuflihun.
agar kamu sekalian berbahagia di dunia dan akhirat. Tuflihu. Akar kata itu aflaha ya. Hayya 'alal falah. Bisa diterjemahkan marilah meraih kemenangan. Diterjemahkan yang lain marilah menuju keberuntungan. Bisa juga diterjemahkan marilah menuju kebahagiaan, kemakmuran dan sebagainya. Tidak satu definisinya. 11 kali kita 11 kali itu berapa kali? 10 kali sehari kita diajak hayya 'alal falah, bukan hayya 'alal falah. Beda ya. Kalau hayya 'alal falah pakai tasdid, marilah para petani gitu ya. Karena al-falah artinya petani. Kalau al-falah kemenangan, aflahu. Qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina sambung? Belum sebelum itu? Anal laghwi mu'ridu. Orang beriman yang berbahagia itu kalau sholatnya khusyuk, kalau menghindari perkataan dan perbuatan yang sia-sia tadi, dan seterusnya. Penuh dengan penegasan seperti itu. Harusnya nomor 1. Arab Saudi nomor 101. Uni Emirat Arab 74. Padahal negara kaya. Qatar 111. Kita kebantu dengan negara tetangga. Malaysia urutan 33. Singapura urutan 7. Coba. Mayoritas Buddha ya, Konghucu. Betul kata Muhammad Abduh. Ketika dia di Paris, dia mengatakan, saya melihat Islam di Paris, tapi saya tidak melihat umat Islam di Paris. Maksudnya minoritas ya. Apa artinya? Saya melihat nilai-nilai Islam dipraktekkan di Paris, tapi saya tidak melihat umat Islam. Di Singapura itu praktek ajaran Islam banyak nggak Pak? Di Hong Kong, misalnya kebersihan, ya, ketertiban. Kalau di jalan tol kita ini ada orang nggak buang sampah sembarangan lewat jendela mobilnya? Ada nggak di sini trotoar tapi dijadiin tempat dagang, Pak? Kabarnya Hong Kong menjadi trotoar surga katanya. Trotoar besar-besar kayak yang Sudirman Tamrin, tapi nggak semua ya. Makanya disebut bahwa negara yang paling bahagia, negara yang paling bahagia. Ini tahun 2015 waktu itu datanya ya. Ada ini Finlandia, negara yang penduduknya paling berbahagia. Indikatornya memang banyak dan ini diperdebatkan. Indikatornya katanya pendapatan per kapita. $25.000 per kapita ya per tahun. Artinya setahun dapat gaji 250 juta. Jadi sebulan bisa 25 jutaan. Dianggap bahagia. Tapi ada indikator lain Bapak Ibu sekalian yang paling penting. Apa itu? Ini urutan berikutnya. Indikator lainnya adalah kedermawanan. Jadi pendapatan ya mempengaruhi kebahagiaan seorang, gotong royong ya, harapan hidup ya, kedermawanan. Seperti tadi yang kita katakan di awal, perbuatan baik itu adalah akan menimbulkan kebahagiaan. Ini berdasarkan World Happiness Report. Ya. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, entah itu kajian sains maupun hasil riset manusia di berbagai universitas di dunia ini mengetengahkan kepada kita bahwa betul apa yang disebut oleh Al-Quran, bahwa semua ujung dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ujungnya la'allakum tuflihun. Mari kita ulik sekarang di ayat berapa saja ya itu ada ya. Ini kata Einstein ya. Banyak orang berpendapat Bapak. Saya kutip misalnya Bertrand Russell ya, seorang filosof Amerika. Bahagia itu ketika enjoy berumah tangga, itu bahagia kata dia. Makanya ada sebutan baiti jannati. Bisa juga baiti nari, bisa juga ya. Bisa rumahku surgaku, bisa rumahku nerakaku. Bahkan psikolog mengatakan, ahli-ahli jiwa mengatakan sumber stres terbesar itu adalah rumah tangga. Betul enggak, Pak? Ini ada sindirannya siapa yang pelawak itu Pak? Akri ya. Ya. Ibu bertanya ke saya? Oh gitu ya baik. Oh ibu lagi memvideokan saya. Oke, saya harus perbaiki gaya saya kalau gitu Bu ya.
Ya, baik. Jadi sampai di mana tadi itu? Dipotong. Saya kaget tadi. Saya kira Ibu bertanya tadi. Oke. Baik, agri ya, Pak. Menyangkut apa? Sumber stres terbesar di rumah tangga ya. Makanya kata Akri ini ya. Kalau berumah tangga yang paling duluan meninggal katanya pasti suami katanya. karena suami kan mikirin tagihan ya, cicilan rumah, cicilan apalah ya, bayaran anak sekolah. Kalau istri katakan cuma ini minta kan transfer gitu ya. Kata beliau ya. Tapi betul saya pikir ya, tidak selamanya rumah tangga itu surga. Adalah riak-riak kecil ya. Sudah pernah ngalamin neraka, Pak? Ibu sudah pernah ngalamin neraka rumah tangga? Oh enggak. Mungkin ya, mungkin tidak ya. Itu yang dikatakan oleh berbagai orang. Tapi kalau Hamka mengatakan dekat ya. Tidak jauh-jauh amat ya. Al-Ghazali mengatakan bahagia itu bahagia dunia dan akhirat. Mungkin Bapak Ibu akan punya ya. Bagaimana kata Al-Quran? Mari kita telusuri satu demi satu ya. Ini hasil studi 225 studi di Universitas California ya. Kebahagiaan merupakan perilaku yang melahirkan sukses pekerjaan, sukses hubungan, kesehatan, dan merupakan hasil afeksi positif yang dimiliki seseorang. Intinya gini, kenapa kita repot-repot untuk bahagia? Karena orang bahagia itu biasanya toleran, Pak. Penting ini untuk masyarakat Indonesia yang kadang-kadang ada ekstremismenya ya, kan ya. Jadi kalau ditangkap, Pak, misalnya keluarga-keluarga teroris itu dia tangkap, memang setelah diteliti dalam kondisi tidak bahagia. Maka itu penting ya. Kebahagiaan itu supaya Pak, supaya orang tidak ekstremis. Supaya orang cenderung toleran. Saya tanya Bapak Ibu, kita itu gampang berbuat baik ketika sedih atau ketika senang? Ketika senang kan? Coba ketika misalnya habis dimarahin bos di kantor, agak susah itu berbuat baik tuh ya. Tapi kalau dalam suasana happy, suasana batin happy, kita gampang berbuat baik. Di riset juga diketahui bahwa orang yang bahagia ke kantor itu lebih produktif ketimbang yang dari rumah udah berantem sama rumah tangganya, sama istrinya di rumah atau sama suaminya di rumah. Uring-uringan, dia tidak produktif. Anak-anak yang happy ketika sekolah jauh lebih berprestasi ketimbang anak-anak yang tertekan di rumahnya. Ini penting, Bapak Ibu. Kemarin di SMP di Tebet atau di mana? Benjruk ya. Kelas 1 loh. Terjun dari lantai 3, Pak. Ya. Untung nggak mati. Itu Indonesia ya. Kalau nggak mati untung. Niatnya bunuh diri, Pak. Kenapa? Karena dia di kelas dibully teman-temannya, dihina oleh teman-temannya, dijauhi teman-temannya. Ya angka-angka bunuh diri di negara maju itu besar ya, Pak. Ya. Kenapa? Nggak happy dia. Maka sekolah yang bagus adalah sekolah yang menggembirakan siswa-siswinya, bukan menekan siswa-siswinya. Kampus yang merdeka itu bukan kampus yang banyak magang, Pak. Kampus yang menggembirakan, yang uang kuliahnya terjangkau. Sekarang untung ditunda ya. Bapak Ibu yang punya mahasiswa, anak-anak mahasiswa, puyeng untuk mikirin uang kuliah yang biasanya cuma 750 mendadak menjadi 7 juta, ya, 10 juta, bahkan sampai dengan 500%. Jadi pendidikan harus happy. Pendidikan yang happy, dan ini menjadi tujuan global seluruh dunia. Bahwa pendidikan yang bagus adalah pendidikan yang menggembirakan sivitas akademikanya, termasuk gaji karyawan dan dosen-dosennya. Ada yang bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah? Sekolah? Iya. Gaji Ibu berapa di sana? Betul. Ini observasi saya, Pak. Observasi saya di salah satu sekolah hebat ya, sekolah hebat. Karena beberapa kali saya datang observasi dan sekaligus berbagi ilmu di sana. Saya tanya, tentu saya tidak terang-terangan. Saya tanya sambil ngobrol gitu ya. Ini bayaran siswanya kan sampai 3 jutaan loh sebulan, Pak. Kata saya kepada guru tadi. Iya betul, Pak. Pohonnya memang gedungnya memang tinggi, Pak. Tapi buahnya jarang, Pak. Maksudnya pohonnya tinggi, buahnya jarang ya. Loh betul. Satu siswa 3 juta SPP-nya. Lah kok Anda mengatakan bahwa gaji Anda belum cukup? Enggak cukup, Pak. Malah di bawah UMR. Di Jakarta ya, di UMR.
Lalu kemana uang SPP itu? Nggak tahu Pak. Maksud saya, apakah bisa happy tenaga pendidik kita kalau gajinya di bawah UMR misalnya? Lagi ngajar nih, anak-anak jelasin saya. Di kepalanya ada mikir, dapur saya ngebul nggak nanti ya? Seminggu udah habis. Jadi harus ada paradigma bahwa manusia itu utuh Pak. Kalau diopenin dia punya kebutuhan, maka dia akan berprestasi. Akan kinerjanya. Jadi tidak lepas dari bahwa itulah kita repot-repot mengejar kebahagiaan supaya apa? Sumber daya insani Muhammadiyah itu dan yang lainnya bisa unggul ya. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini hakikatnya, ini masuk ke intinya ya. Saya dikasih waktu berapa menit lagi MC? Biar saya press, lalu tanya jawab. 4 menit, oke. Berarti bukan kultum, kulpat ya. Kuliah 4 menit. Baik. Hakikat ayat-ayat bahagia. Bagus sekalian ya. Semua isi Al-Quran tadi saya mengatakan menginformasikan kepada kita menuju kebahagiaan. Itu satu. Akhir dari semua perintah Allah supaya kalian berbahagia. Di mana kita lihat? Tadi saya kutipkan. Al-Maidah ayat 35 ada juga dikutip la'allakum tuflihu. Mau dibuka? Boleh. Dibacakan Bu, coba. Al-Maidah 35. Ya ayyuhalladzina amanu surah kelima. Ya, silahkan. Kita skip juga boleh ya. Jadi yang kedua, mengungkapkan jenis-jenis perbuatan yang dipastikan bisa membawa kita kepada kebahagiaan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru sambung wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu ujungnya la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras, judi, apalagi sembelihan untuk berhala atau kurban untuk berhala, lalu mengundi nasib, semuanya pekerjaan setan. Jauhilah itu semua agar kalian berbahagia. Timbul pemahaman, kalau mau bahagia, hindari pekerjaan ini. Hindari mendekati hal-hal ini. Apa itu? Minuman keras. Di mana budaya itu tumbuh Pak? Di barat kan ya. Apakah makin berbotol-botol dia minum makin bahagia? Makin tersungkur Pak. Judi misalnya. Ini lagi marak judi online misalnya. Jadi anak-anak muda sekarang Pak suka instan ya. Masang sekian dapat, berhenti. Akhirnya apa? Pinjol. Minjem buat main judi. Gak mungkin menunjukkan kebahagiaan Pak, gak mungkin. Al-Quran gak meleset itu ya. Dan seterusnya. Ya. Jadi hakikat ayat-ayat bahagia. Urutannya, ini dia. Boleh dipotret, boleh dicatat. Ini kalau kita kumpulin Bapak Ibu, ada 11. Bertakwalah kepada Allah. Jadi tujuan akhir dari semua perintah Allah supaya kalian berbahagia. Bertakwalah kepada Allah agar kalian berbahagia. Ayat-ayat setelah puasa ya. La'allakum tuflihun. Hindari riba. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa? Yang ayat riba itu surah Ali Imran ayat 130. Adha'afan mudha'afa. Nanti ujungnya la'allakum tuflihun. Jadi kalau mau berbahagia, hindari rentenir. Ya. Hindari yang nyekek leher ya, yang berbunga. Sabar dan kuatkanlah kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sabar itu juga membuat orang bisa berbahagia. Jadi jangan dikira sabar dalam penderitaan bukan pekerjaan orang bertakwa. Wassabiruna fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's ya. Itulah ciri-ciri orang bertakwa ya. Jihad juga begitu dalam arti all out beramal ya, bukan perang saja ya. Jauhi minuman keras sudah saya singgung tadi. Al-Maidah 90 ya. Undi nasib. Bertakwalah kepada Allah agar kalian berbahagia. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bersyukur juga begitu. Berzikir ya.
Wa dzakarallaha katsira la'allakum tuflihun. Khusus ini saya pengen nambahin. Bapak Ibu sekalian, kenapa ada orang yang berzikir satu kalimat indah di Al-Quran atau di ajaran Islam langsung manjur? Jadi masih ingat saya waktu di SD mungkin ditipu ya, belum paham ya. Nah kalau kamu dikejar anjing, baca ayat ini surah Yasin. Summum bukmun umyum fahum. Jadi saya diajar gitu. Saya baca itu tapi tetap dikejar anjing saya. Tetap diuber-uber. Kata orang kalau dikejar anjing jangan lari terus, duduk aja. Nah ini singgungan bagi orang yang, jadi satu-satunya orang Pak yang anti dikejar anjing itu perokok katanya ya. Kenapa? Nggak kuat lari dia, langsung duduk. Anjing nggak suka sama orang duduk ya. Dikirain dia mau ngambil batu melempar anjing. Jadi maksud saya Bapak Ibu sekalian bahwa zikir itu bukan cuma lisan. Berbuat baik itulah refleksi dari zikir. Jadi walaupun kita zikir, ada nggak pernah Bapak Ibu melihat orang fenomena ya, zikirnya di mulut tapi maksiat jalan? Ada kan? Saya entah benar entah salah, ada film Bapak Ibu sekalian. Itu digambarkan sosok dari Timur Tengah sana, pegang tasbih Pak. Saya lihat dia zikir kali ya. Tapi dia mengedarkan narkoba. Jadi bandar narkoba rupanya. Tapi kemana-mana zikir. Saya bilang bukan itu maksud berpikir. Maksud berpikir adalah mengingat Allah agar apa? Agar ketaatan itu jalan terus. Kan itu maksudnya zikir ya. Bukan berarti zikir lisan tapi ketaatan tidak ada. Itu bukan zikir namanya. Nah, itu maksud saya. Jadi yang dimaksud wa dzakarallaha katsira la'allakum tuflihun. Perbanyaklah ketaatan. Nah, itu maksudnya. Pemahamannya begitu. Bukan hanya lisan saja. Rukuklah, sujudlah, jelas ya. Beribadah itu ujungnya adalah berbahagia. Bertobat juga begitu. Kita pernah mengalami fenomena-fenomena bertobat dalam diri kita masing-masing. Yang terakhir surah Jumuah ayat 10. Ayat ini silakan dikaji Bapak Ibu sekalian, tidak dalam kesempatan yang waktunya seperti sekarang pagi ini. Silakan ini pemancing, Bapak Ibu sekalian akan mengkaji itu, resapilah seolah-olah ayat itu diturunkan kepada Bapak Ibu sekalian sehingga akan makin mendalam pemahaman kita ya. Saya ingin kutipkan satu sebelum saya tutup. Ini ada pesan Al-Quran Bapak Ibu sekalian untuk menyikapi kesulitan hidup. Jadi Rasulullah itu ada doa yang diajarkan Rasulullah, Bapak Ibu pasti hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hafal ya? Yuk sambung sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. Di awal slide itu ada terjemahannya ya. Ini dia. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan penderitaan. Ini faktor-faktor yang merampas kebahagiaan kita. Kesusahan dan penderitaan. Dari kelemahan dan kebosanan. Dari kepengecutan dan pelit. Pelit itu gak mungkin orang bahagia, Pak. Gak ada rumusnya orang pelit bahagia. Maka Rasul menghindarkan diri dari kebakhilan. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Dan lilitan utang. Siapa yang bahagia dengan lilitan utang? Enggak ada. Ya. Mikir cicilan enggak Bapak Ibu? Mikir cicilan. Saya pernah, enggak usah saya ceritakan. dan pengendalian orang lain, debt collector ya, didatengin terus. Terhindar. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita hindari hal-hal yang dapat merampas kebahagiaan. Itu maksud. Saya akan masuk ke slide terakhir saja. Sesuatu itu saya akhiri, Pak. Ada setitik derita di tengah belantara bahagia. Maksudnya gini Bapak, innamal usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Kenapa usr itu didahulukan ketimbang yusr? Kenapa kesulitan didahulukan di ayat Al-Insyirah tadi ketimbang kemudahan? Karena manusia itu punya kebiasaan selalu fokus kepada penderitaan. Betul gak? Bapak Ibu nyetir mobil nih, keserempet. Satu garis. Dipikirin gak? Satu garis.
mobil baru nih. Aduh, tergores ya. Padahal masih ada 99% bodi mobil yang bagus. Tapi yang segaris itu yang dipikirin. Betul ya? Gigi sakit. Satu di ujung kanan atas misalnya. Semua sakit ya. Karena memang watak manusia gitu. Selalu fokus pada yang menderita, yang susah-susah. Maka disebut oleh kan inna ma'al usri. Inna ma'al bukan mal ya. Ma'al usri. Bersama kesulitan. Ya bareng-bareng ya. Mau dipahami seperti ini pemahaman ayat itu. Bahwa bersama kebahagiaan, bersama penderitaan selalu ada kebahagiaan. Buya Hamka dihukum penjara berapa tahun Bapak Ibu? 2 tahun 4 bulan ya. Sulit gak itu di penjara? Sulit. Tapi apa kebahagiaannya? Selesai itu tafsir Al-Azhar 30 juz. Di dalam penjara di Sukabumi. Maka beliau menafsirkan Al-Insyirah dengan bahwa kebahagiaan pasti bersama dengan adanya penderitaan. Jadi kalau kita menghadapi peristiwa-peristiwa ini nasihatnya Al-Quran Bapak Ibu, bahwa hadapilah dengan penuh ketabahan dan kesabaran, tidak ngedumel. Yang disebut sabar itu adalah tanpa omelan Pak. Kan ada orang, misalnya bonus terlambat di kantor. Aduh, telat lagi. Sabar, itu bukan sabar. Sabar itu tanpa omelan, tanpa ngedumel. Pak, ini bonusnya telat ya Pak ya. Alhamdulillah telat ya. Ya nggak apa-apa deh. Tapi di rumah ngedumel. Itu bukan sabar. Jadi sabar kata ulama atas dasar tafsiran ayat ini, sabar itu adalah tanpa omelan. Nah, itu yang disebut dengan oleh peristiwa Yakub as-sabrun jamil. Sabar yang indah. Sabar yang indah itu sabar tanpa omelan, tanpa ngedumel, tanpa menggerutu, tanpa apa lagi, tanpa mengeluh. Pokoknya sabar. Allah yang sudah mentakdirkan itu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampai kepada ujung sharing saya. Maka saya bisa simpulkan Bapak Ibu sekalian ya, kita ambil kesimpulan. Tentu banyak yang perlu kita diskusikan dan kita kaji ya. Bahwa yang pertama, jangankan ayatnya Pak. Bacaan yang kita dengar dari Al-Quran itu sudah menenteramkan jiwa kita. Apalagi mengkaji ayatnya. Yang kedua kesimpulannya adalah bahwa semua ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, muaranya adalah untuk kebahagiaan kita. Jadi nggak jauh. Kebahagiaan itu dekat dan ada dalam diri kita. Jangan ditunggu. Hadirkan kebahagiaan sesering mungkin supaya kita produktif. Jadi yang disebut bahagia itu 2. Damai dan produktif. Saya ulangi, ini kesimpulan pamungkas saya. Ciri orang yang berbahagia itu adalah damai dengan diri sendiri dan orang lain dan produktif. Tapi kalau dia bahagia tetapi nggak produktif, nggak ada aktivitas untuk memaslahat orang lain, dia tidak bahagia. Itu egois namanya. Betul Pak. Saya ulangi. Jadi kalau ibu ngumpul begini, ini tanda-tanda bahagia ini ya. Amin. Kan gitu ya. Sering beraktivitas misalnya bakti sosial. Maka saya tidak setuju dengan kalimat pensiun Pak. Di dalam Islam nggak ada pensiun. Teman-teman saya bilang, ya pensiun Pak, saya sudah bisa libur. Terus ngapain? Ya ngapain lah, kembang cucu atau ngapain. Dalam Islam tidak ada kalimat pensiun. Kenapa di Jepang ada kampung yang umurnya 100 tahun ke atas? Jadi hampir rata-rata usia penduduknya itu 100 tahun ke atas di kampung itu Pak. Apa salah satunya penyebabnya? Tak berhenti beraktivitas. Begitu kita berhenti beraktivitas dan beramal, itu membuat jiwa kita rapuh. Maka jangan pernah berhenti beraktivitas sepanjang ada maslahat untuk diri dan orang lain. Jadi ulangi, kebahagiaan itu adalah damai sedamai-damainya, sejahtera-sejahteranya dan bahagia sebahagia-bahagianya. Surah An-Nahl ayat 97. Aisyah tahu itu, hafal. Apa ayatnya bunyi? Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa laki-laki dan perempuan beramal soleh dan dia beriman, pasti kulimpahkan kehidupan yang baik. Salah satu ciri kehidupan yang baik adalah bermakna bagi orang lain. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.